Bentar, bentar. Dokter, mengapa kesulitan tidur itu mostly mulai muncul di usia 40 tahun, terutama untuk perempuan? Hah? Enggak. Enggak juga ya? Enggak. Gini, pertama gangguan tidur itu bisa diderita di segala usia, ya. Dengan predominantly kalau pasien-pasien saya sih memang banyak 40 tahun, tapi usia 20-an, mulai dari remaja banyak sekali, ya. Gen Z itu Gen Z itu bukan menderita gangguan tidur, tetapi generasi yang paling sadar dengan kesehatan tidurnya. Dok, artinya kalau untuk di Indonesia nih, dan juga kota-kota besar terutama Jakarta, apa sih yang harus dibenerin nih dari terkait tidur sendiri sebenarnya? Sebenarnya infrastruktur. Karena gini, kesadarannya sih kalau saya lihat ya di masyarakat Indonesia sudah sangat baik. Ya, itu sangat dibantu oleh berbagai media, berbagai teknologi yang sekarang semua smart watch, semua smart ring itu kan ada sleep trackingnya. Kalau dulu kita cuma peduli soal olahraga kita ya, heart rate kita, oksigen kita, kemudian dietary kita, ya kan, makanan kita. Tetapi sekarang ini ternyata sleep tracking semuanya ada kan. Nah, dari situ mulai sadar nih orang-orang, loh kok saya kalau pagi nggak begitu segar ya, kalau siang kok performa saya agak kurang, konsentrasi saya kok mulai menurun. Why? Nah, pertamanya kan cari-cari nutrisi apa yang kurang, apa olahraganya gimana, tapi lihat, kok ada sleep tracking, dilihat-lihat, kok deep sleep saya kurang, kok REM sleep saya rendah gitu. Nah, mulai dari situlah kesadarannya mulai meningkat dan mulai tuh sedikit-sedikit diperbaiki. Artinya harus fokus, harus mulai melihat dan menggunakan ya, bisa dibilang kayak wearables yang Things like that. Jadi gini, kalau paradigma kesehatan tuh gini. Kalau dulu masyarakat Indonesia tuh taunya kalau mau sehat dua, nutritional balance atau olahraga yang rutin, ya. Jadi kalau sekarang kita paradigma kesehatan kita sebut sebagai triumvirate of health. Triumvirate of health tuh gini. Jadi misalkan bentuk segitiga, oke? Yang sini nutritional balance, yang sini sport, olahraga. Tetapi yang menjadi dasar itu adalah kesehatan tidur. Tanpa kesehatan tidur yang baik, ya, mau jaga makan kayak apa juga bisa kurus. Ya. Tanpa kesehatan tidur yang baik, olahraga, serangan jantung. Literally. Nah, sains sudah membuktikan bagaimana durasi tidur yang sehat, kualitas tidur yang sehat itu penting untuk kualitas manusia. Bukan kita nggak bicara soal kesehatan aja loh, kualitas manusia. Mulai kalau saya selalu baginya menjadi 3 kualitas manusia itu, yaitu kesehatan nomor 1 memang ya, kedua keselamatan, ya, ketiga ya performance. Ya bagaimana kualitas kita dalam produktivitas kita, kemampuan otak kita itu kan dibangun cuma pada saat tidur. Ada saat-saat lain, tahu nggak? Pada saat tidur otak kita tuh 70% lebih aktif dibanding saat terjaga. Do you realize that? Kenapa ya? Jadi yang jaga kita tetap waras juga apa? Kesehatan tidur, terutama tidur mimpi. Segala emosi-emosi yang kita suppress pada saat terjaga itu keluar secara sehat pada saat tidur. Nah, pada saat tidur mimpi terutama. Dan ini ada mekanismenya semua, ya. Tapi kalau misalnya dengan maraknya nih ya kayak work hustle, culture itu gimana melihatnya? Kayak kan dengan adanya itu kan jadi ngesampingin itu. Jadi kalau kita lihat generasi yang baru sih tenggo. Kalau udah waktunya udah. Siap. Nah, kenapa? Karena sadar dengan balance dalam hidup. Ya, termasuk juga kesehatan tidur.
Dok, tadi Gen Z 20, umur 20-an kesulitan tidur, dia apa nih? How old are you? If I may know. 26? Bisa tidur jam 9, jam 10? Nggak bisa dong. Si circadian rhythm. Ya salah satunya adalah circadian rhythm atau irama circadian, ya kayak internal clock, kayak jam biologis gitu ya. Di usia-usia remaja, dewasa muda, ini punya jam biologis yang sangat unik. Ya, dimana berbeda dengan usia-usia lain. Kalau remaja, dewasa muda itu kan jam 9, jam 10 justru penuh dengan vitalitas. Kalau dari kami di kesehatan tidur justru ini saat-saat yang penting untuk berkarya. Jangan tidur. Justru tidur baru ngantuk-ngantuk itu kan di atas jam 11, jam 12 malam. Ya kan tidur jam 1, jam 2 kan. Nah, masalahnya dalam tanda kutip social jet lag. Mesti bangun jam berapa? Mesti kerja kan? Mesti aktivitas kan? Nah, itulah. Jadinya ya kayak social jet lag, di mana jet lag itu internal clock-nya tidak bersesuaian dengan jadwal sosial, dengan aktivitas sosialnya. Itulah dimulai jadi ada gangguan tidur. Dipikir orang-orang normal tidur jam 9, jam 10. Padahal internal clock-nya baru ngantuk jam 11 atas, jam 12-an lagi mana. Ya, Karena stres juga ada. kagak lah. Enggak ya? Justru gangguan tidur yang bikin stres. Kalau kita tidur cukup, mungkin tantangan apapun di siang harinya mungkin kita bisa lewatin dengan lebih baik kan ya. Nah, sekarang gini, coba refleksi masing-masing. Bangun pagi nih, ya. Kalau habis kurang tidur, kayaknya semua kayaknya berat, masalah kecil kayaknya berat. Nah, kalau tidurnya sehat, cukup, bangun fresh, semua kayaknya bisa dihandle. Benar nggak? Kayak bayi aja ya dok, kurang tidur ya rewel. Saya punya bayi nih, ngepek banget orang tua. Nah, tadi juga kita baru bicara soal circadian rhythm, juga menarik tuh bagaimana pola tidur ibu dan bayi. Apalagi ibu yang baru melahirkan, betapa pentingnya pola tidur bayi ini, pola tidur si ibu makan mempengaruhi bayinya dengan mengukur melatoninnya, di asinya. Jadi gini, kalau yang baru soal gizi aja nih, soal gizi. Kalau selama ini kan yang penting kalori, ya enggak? Sekarang timing, kapan makannya. Ada tips nggak dok soal ini? Sederhana aja. Udah gelap ya, udah makan terakhir. Jangan nunggu late night. Jam 6. Nanti kalau kita makan nih sebelum tidur malam-malam, otaknya akan bilang, ini kan baru makan malam, kok udah mau tidur? Jadi gangguan tidur nggak? Berarti late night snacking itu jangan dilakukan. Jangan Kalau dilakukan. mau dapat tidur yang enak. Self note. Tapi kan dia pulang kerja mungkin jam 6, jam 7 masih ngopi dulu, gitu. Kafein. Kerja 12 jam. Ayo loh. Dan Terakhir tuh 12 jam sebelum tidur stop kafein. iya terakhir dong. Gitu. Sekarang gini, banyak masyarakat kita tuh yang begini nih. Pagi perlu stimulan tanpa sadar bahwa kerja kafein bisa 12 jam, malamnya nggak bisa tidur, kurang tidur, paginya nggak seger lagi, kafein lagi, sepanjang hari kafein. Jadi tanda tidur kita udah sehat itu ya, bukan berapa lama kita tidur, bagaimana kualitas kita tidur. Sederhana, refleksi aja. Bangun pagi seger nggak? Siang ngantuk kan nggak? Nah, Efeknya itu tadi ya, jangka tanpa pendek. kafein, tanpa nikotin, iya dong. Bukan, ya jangka pendek sih itu yang paling kita bisa rasakan. Tapi jangka panjang, hipertensi, diabetes, jantung, stroke, cancer, impotensi, you name it, everything. Kecelakaan sekarang itu penting sekali. Ya, mengendara dalam kondisi mengantuk itu sama bahayanya dengan mengendara dalam kondisi mabuk. Sama. Kesadarannya berkurang. Nah, jadi kita bukan takut microsleep. Kalau microsleep jeger terlambat udah orang mati.
ngantuknya aja kemampuan berkendara sudah sangat buruk. Di mana konsentrasi kita, kewaspadaan kita, respon refleks kita buruk. Tapi kan kita nggak bisa menghindari itu dong. Ada caranya nggak kalau kita udah mau kerja nih, bawa mobil, bawa motor, tapi ngantuk? Nggak boleh. Nggak Ada boleh. tipsnya atau mencubit Nggak apa, ada. bikin sakit gitu? Nggak ada. Nggak ada. Biasanya kan Salah. ada tuh dicubit-cubit. Justru itu approach-nya kita masih salah. Approach-nya masih gimana ya biar mencegah micro sleep. Jadi biar nggak ngantuk ada lampu, biar nggak ngantuk ada sinyal nyetrum apa. Teknologinya banyak loh sekarang, tapi approach-nya di situ. Padahal as simple as cegah ngantuknya dengan tidurnya dong yang sehat. Jadi musuhnya kesehatan tidur, kedokteran tidur itu ngantuk. Tapi tadi menarik masalah tidur dengan jantung, bisa dijelaskan masalah kardiovaskular tadi tensi jantung. Gini, begitu kita kurang tidur atau kualitas tidur kita buruk di mana ada loh. Jadi gini, penyakit tidur itu nggak cuma insomnia, tapi ada yang gejalanya parasomnia itu yang nigo apa sleep ada hypersomnia yang orang ngantukan dia, jadi banyak. Nah, jika tidurnya nggak sehat, baik insomnia ataupun hypersomnia, ya bisa dibilang badan kan kayak stres sih. Nah, begitu badannya stres, sederhananya zat-zat oksidan pada naik di badan. Dan zat-zat oksidan ini apa? Ini kan resiko buat stroke, penyakit jantung, semua tekanan darah. Tanda-tandanya asam urat mulai naik misalnya. Itu emang dari makan emping, makan jeroan, ya itu juga. Tapi dari kesehatan tidur yang buruk juga. Gitu. Dok, simpel sih dok, kalau ngorok itu tanda kesehatannya gimana sih dok? Misalnya? Very bad. Ngorok itu buruk. Sangat buruk. Sangat buruk. Ada penyakitnya sendiri, henti napas saat tidur, nah itu sangat buruk karena kerja jantung jadi berat, oksigen jadi turun, efeknya juga kemana-mana. Berarti kalau ada yang bilang, ini ngorok nih kecapean, itu mitos? Nah, apa itu gimana? benar kalau sekali-sekali. Tapi kalau setiap tidur, nah ya nggak benar, nggak boleh. Itu bisa diantisipasi nggak, Dok? Kayak posisi tidurnya gitu. Gini, mesti diperiksa dulu. Ya, kita ada pemeriksaan tidur, jadi ya gitu deh. Saya kalau praktek kan bukan periksa pasien saat terjaga, tapi saat tidur ada alat-alatnya, ada laboratorium tidur, ada sleep test, ya, ada sleep. Kalau smartwatch pakai SmartLink itu ada sleep tracking. Cuma kan itu untuk refleksi sendiri-sendiri aja gitu ya, bukan untuk diagnosis. Tapi kalau saya kan untuk diagnosis itu udah beda ya. Nah itu dari situ baru kita tahu kerja jantung, oksigennya pada saat tidur gimana. Nah itu baru kita rawat. Nah makanya kalau lihat di sini tuh banyak yang mesin-mesin pakai masker apa segala. Nah itu kerjaan saya. Dok, tapi kalau diagnosa tuh kayak gini nih, kalau mau lihat-lihat sleep lab nih yang paling jelas nih di patung itu. Kayak gitu alatnya. Dok, katanya kalau tidur sore itu nggak bagus buat kesehatan. Ya nggak bagus lah. Kenapa tidak? Ya kalau tidur jam 7, jam 8 malam tambah susah nggak? Itu aja sih, simple. Tapi kalau tidur siang dok? Sangat disarankan. Jadi beberapa perusahaan besar, saya sering diundang oleh beberapa perusahaan besar ya, untuk encouraging power nap. Untuk apa? Untuk meningkatkan produktivitas, untuk meningkatkan kesehatan, untuk meningkatkan keselamatan di dunia kerja. Ya, tapi konteksnya power nap itu bukan bayar utang tidur. Bukan. Jadi konsepnya tetap tidur sehari-hari, tiap malamnya cukup 7 sampai 9 jam ya. Nah, kemudian di siang hari kalau habis makan siang ngantuk nggak? Efek kenyang? Salah satunya. Enggak. Memang jam biologisnya jam ngantuk. Kalau lagi puasa ngantuk nggak jam segitu? Iya. Nah, sama aja kan. Jadi setelah jam makan siang memang ngantuk, disarankan untuk tidur siang sejenak
15 menit sampai setengah jam. Ya, untuk apa? Supaya kita saat bangun mendapatkan semua manfaat tidur. Ya, dimana kita bangun fresh, konsentrasinya balik lagi, teliti. Wah, jadi kan buat produktivitas sangat bagus, buat keselamatan sangat baik. Tapi catatan, tidak boleh lebih dari 30 menit. Ya karena kalau lebih dari 30 menit, sains membuktikan nggak ada gunanya untuk meningkatkan keperforma productivity itu nggak ada gunanya. Tidur kurang kan jelek ya dok. Kalau tidur berlebihan gimana tuh? Nggak ada kelebihan tidur. Jadi nggak ada. Jadi gini, sebenarnya penelitiannya begini, ke kardiovaskuler, saya tahu tuh banyak penelitiannya di mana tidur yang baik tuh antara 7-8 jam. Ya kalau less than 7 hours, wah resiko kardiovaskuler tinggi. Tapi ternyata kalau lebih dari 8 jam, lebih dari 9 jam, wah peningkatannya justru lebih bahaya. Tapi kalau kita yang baca, ya kita ngerti bahwa kenapa juga orang bisa tidurnya kebanyakan. Karena gini loh, tidur itu kayak makan, ada porsinya. Nggak bisa kita kalau jadi gini kayak makan. Kalau kita masih lapar berarti kita masih kurang makan. Tapi kalau udah cukup kan nggak bisa makan lagi, udah kenyang kan. Tidur juga sama. Kalau kita udah cukup, kita nggak akan ngantuk lagi. Nah masalahnya kalau masih mengantuk berarti kan ada masalah. Jadi ada hypersomnia atau kantuk yang berlebihan. Dok, kalau utang tidur tuh harus dibayar lunas nggak? Atau ada nggak sih sebenarnya utang tidur? Utang tidur sangat ada, harus dibayar lunas, tapi sayangnya nggak akan bisa. Kenapa? Karena pola tidur, ya kan tahapan tidur nih ada nih, ya tahap tidur ringan, sedang, dalam, mimpi gitu ya, ada siklusnya. Nah, satu siklus tidur di malam hari itu tercapai setelah kira-kira 1,5 sampai 2 jam. Kalau siang, very short. Ya. Siang tuh cuma 15 menit, 20 menit, udah satu siklus. Nah, untuk kesehatan kita perlu yang mana ya? Tentu kita perlu yang lebih panjang dong. Gitu. Makanya nggak akan bisa lunas. Berarti kalau bilang, mau lunasin di weekend, itu nggak bisa? Nggak bisa. Apalagi kalau udah berumur. Tapi kalau tidurnya sampai mimpi, apakah itu tanda-tanda dia single? Gini, tidur mimpi. Sampai mimpi. Kan sempat rekam nih, ya, sempat rekam pola tidur kan ada light sleep, ada deep sleep, ada REM sleep. REM sleep itu tidur mimpi. Tiap malam ada nggak? Ada kan? Tapi waktu bangun ingat nggak? Jadi REM sleep atau tahap tidur mimpi ini adalah tahap tidur yang paling penting untuk otak kita, yang tetap menjaga kita waras. Oke? Nah, tinggal setiap malam kita akan bermimpi itu 4-6 kali sebenarnya. 4-6 kali. Tinggal bangun ingat apa enggak? Ya, kalau mimpinya berkesan ketemu mantan gitu ya. Ingat. Tapi kalau yang cuma sehari-hari nggak akan inget lah. Itu. Berarti nggak serta-merta dibilang bagus kalau mimpi? Bagus, Oh, bagus. itu bagus Mimpi berarti. is always Tidurnya artinya bagus. bagus buat laki-laki paling penting. Kemampuan ereksi itu dilatih pada tahap tidur mimpi. Salah satu tanda gangguan tidur, penyakit tidur, morning wood hilang. Artinya itu nggak bagus sebenarnya. Nggak bagus, bangun pagi itu laki-laki harusnya ereksi. Jadi kalau nggak ereksi, tanda-tanda. Siap. Dok, kalau tidur lampu nyala versus lampu mati lebih bagus yang mana? Bagus mati. Kenapa tidak? Karena gini, melatonin itu keluar ya jam 7 malam, setengah 8 dia mulai keluar tuh dikit-dikit. Dan dia akan mencapai puncak kalau gelap. Ya. Tapi ya bukan artinya harus gelap gulita gitu, ya nggak juga lah. Ya. Cenderung ada lampu sedikit ya, it's okay lah masih. Ntar tengah malam mau kencing nabrak-nabrak. Dok, ini soal ketindihan itu kan mereka banyak yang panjang bilang lagi nih mistis ceritanya. tuh. Nah, kalau dijelaskan dari kedokteran gimana tuh dok? Ketindihan. Kembali ke tidur mimpi.
REM sleep. Sekali lagi, REM sleep adalah tahap tidur yang paling penting buat otak kan. Jadi kalau kita kurang tidur, beban utang tidurnya sedemikian banyak, ya, badan kita, otak kita akan memprioritaskan mimpi terlebih dahulu. Tidur REM-nya diprioritaskan dulu, ya. Jadi rebound, kurang tidur parah, begitu ada kesempatan tidur bisa terjadi reboundnya kebangetan. Sehingga apa yang terjadi? Setengah sadar, setengah mimpi, setengah sadar, setengah REM sleep. Nah, REM sleep yang khas apa? Adanya mimpi, karena setengah sadar munculnya dalam bentuk halusinasi, ya kan? Dan ini khas dimanapun di dunia, ya, punya setannya masing-masing. Ya, di Inggris ada Olhek, di aduh saya lupa, kalau di Jepang Kanashibari gitu kan. Kalau di Indonesia paling banyak. Tapi kalau di kebudayaan barat, lihatnya apa? Alien, apa maling gitu kan. Nah, itu ini ya. Right, buat anak-anak. Iya, halusinasi. Dan hal kedua yang khas pada tahap tidur REM atau tahap tidur mimpi adalah adanya kelumpuhan tidur, sleep paralysis. Kayak nggak bisa gerak rasanya. Nggak bisa gerak, iya, karena kalau kita dalam tidur mimpi gerak-gerak bahaya nggak? Nah, makanya begitu masuk REM sleep, tubuh kita itu dilumpuhkan. Jadi setengah sadar, setengah mimpi gitu ya. Udah nggak bisa gerak, serem, takut tuh. Wah, napas juga rasanya berat ya kan? Ya udah itu artinya kurang tidur yang parah. Jangan, pesan saya, jangan berkendara, jangan mengoperasikan alat berat, jangan ambil keputusan yang penting. Berarti ketindihan itu sleep paralysis ya nama lain. Sleep paralysis yang disertai dengan oleh hypnagogic hallucination. Berarti bukan mistis ya, Dok? Enggak, kurang tidur yang parah. Nah, tapi kalau terlalu sering ada penyakitnya. Kok jadi logam rumah keluar. Kalau terlalu sering sleep paralysis yang disertai dengan halusinasi itu, kalau terlalu sering menjadi gejala dari narkolepsi. Itu loh yang lagi ngapain atau lek tidur. Hypersomnia-nya parah sekali. Dok, kenapa anak kecil itu nggak boleh tidur terlalu malam, jam 9 ke bawah gitu? Ya karena jam biologisnya memang jam segitu, dan kebutuhan tidurnya kan ya tergantung usia ya. Masih 12 jam, masih 13 jam. Nah sekarang gini, tahu nggak betapa pentingnya tidur untuk anak-anak? Satu, daya tahan tubuh manusia itu hanya bekerja optimal pada saat tidur. Ya. Kalau flu bawaannya apa? Tidur untuk memberi kesempatan agar sistem imunitas kita bekerja. Jadi ketika anak-anak kurang tidur, daya tahan tubuh akan menurun. Kemudian kalau tidur dalam deep sleep itu yang namanya dikeluarkan growth hormone untuk tumbuh kembangnya. Ya, kalau buat orang dewasa pentingnya apa? Ya pincong. Ya flowing ya kan. Nah, sedangkan REM sleep tumbuh kembang otak. Bagaimana dia punya kecerdasan, kreativitasnya, itu semua potensinya muncul pada saat tidur. Itu kenapa gangguan tidur pada anak-anak harus secepatnya dipahami. Oke, aman. Sangat membantu. Jadi gini, device ini sangat membantu. Kenapa? Satu, ada sleep tracking, kita bisa evaluasi. Ya, wah tahap tidur durasi tidur saya cukup apa enggak, jam tidur saya, jam bangun saya rutin apa enggak, ada, kita bisa self evaluation. Yang menyenangkan buat saya itu softwarenya, aplikasinya itu sangat mudah dipahami. Iya, itu kan hardwarenya, tapi Samsung Health-nya itu sangat prediktif, sangat personalisasinya tuh sangat bagus. Jadi kita gampang melihatnya dan very simple. Ada penguin, ada ayo, ya kan? Nah, saya juga lupa tuh, ada lion, ada alligator lah, ada apa. Kita bisa evaluasi dan ada bimbingannya. Kamu
mulai siap-siap tidur nih, kamu apa nih, ya kan? Ada bimbingan di sini, kita dibimbing, di-guide untuk tidur lebih sehat. Nah, jadi sederhana aja kalau kita kok produktivitas, performa rasanya kurang, ya tinggal dievaluasi, dilihat, kemudian diikutin. Guidance-nya. Simple as that. Ada kurang apa-apa, warningnya juga aktif. Getar-getar dok nih kalau kata orang tidur. Dok, tapi akhir-akhir ini pasien dokter itu dari kalangan Gen Z atau milenial? Umur berapa nih? Dari umur 2 tahun sampai you name it. Jadi sekali lagi ya, gangguan tidur itu spektrumnya luas, nggak cuma nggak bisa tidur, ada yang ngigo yang tengah malam nangis, ada yang tengah malam makan, ya ada yang ngorok, ada yang macam-macam, spektrumnya tuh luas. Makanya di segala usia, ya memang kebanyakan belakangan nggak tahu kenapa kok 30-40 itu yang paling banyak, 30-40 paling banyak. Mereka keluhannya apa? Ya ada yang ngorok, ada yang ngantukan, ada yang nggak bisa tidur. Nah yang banyak itu kalau Gen Z keluhannya ngantukan sama nggak bisa tidur. Jadi kalau malam nggak bisa tidur, kalau siang ngantukan parah. Jadi ini sebenarnya gejala apa? Delayed sleep phase. Jadi insomnia itu nggak cuma gara-gara stres, gara-gara kerjaan lah, gara-gara apa, enggak. Delayed sleep phase ini adalah circadian rhythm disorder. Dia bukannya nggak bisa tidur, dia bisa tidur, cuma jamnya. Tidurnya cuma jam 3, bisa tidurnya subuh. Nah, kayak gitu. Itu tiap orang beda-beda atau emang general aja Gen Z gitu? Enggak, tiap orang gini, secara general sih, secara kelompok usia. Dok, tapi kalau di Asia ini angka di Indonesia gimana? Paling buruk. Paling buruk. Untuk Asia, Indonesia paling buruk. Jadi ada beberapa penelitian di sekitar, ada yang menyebutkan angka 6 jam 36 menit, ada yang menyebutkan angka 6 jam 39 menit. Sementara Asia sih rata-rata di 7 jam gitu ya, minim memang Asia. Berbeda dengan Australia itu 8 jam, Eropa 8 jam. Itu faktor-faktornya kenapa tuh, Dok? Nah ini yang Kerjanya sama sama kerja. UMR-nya? nggak enak ngomongnya. As simple as gimana ya? Ya kalau di Jakarta mana bisa bangun jam 7, mana bisa bangun jam 6. Jam masuk sama Singapura sama Indonesia kan jam 4. Tapi di sini bangun jam 7, sikat gigi, mandi, sambil jalan sarapan, nyampe jam 8 di kantor. Lah kita Dapat KRL. nggak dapet. Jadi faktor utamanya infrastruktur. Infrastruktur. Salah satu. Banyak sih faktornya. Ya, Netflix, TikTok. Oh gitu. One of them. Ya Kak, terutama kayak TikTok itu kan short. Ya, jadi nagih banget tuh. Jadi kalau waktunya tidur disarankan nggak usah gadget, nggak usah Berapa jam dipegang sebelum gitu waktu ya. tidur dok? Udah nggak boleh scrolling sosmed. 2 jam, 1 jam, ada beberapa penelitian. Cuma lihat-lihat juga, saya nggak strict. Kalau saya nggak strict. Kenapa? Karena zaman dulu majalah, Komik ya kan, saya. komik, ya kan, tabloid banyak. Kalau zaman saya bacanya tabloid. Nah kalau sekarang gadget. Jadi kalau saya sih nggak terlalu sebelum tidur kalau mau lihat gadget dulu silakanlah. Ya cuma diredupkan, blue light screen-nya aktif, dan you have to be very disciplined. Waktunya tidur. Ya, waktunya wind down ya mungkin hanya musik, baca ya mungkin 15 menit. Itu kan udah waktunya wind down gitu kan. Jangan yang seru-seru, atau kalau mau lihat ya cuma lihat Justin. Jangan hilang. Jadi faktornya tuh seperti kata dokter kan sebelumnya dokter bilang kalau zaman dulu baca-baca tabloid berarti bukan karena layar biru bikin susah tidur ya dok? Salah gini, layar biru bukan nggak directly bikin orang nggak bisa tidur sih. Tidak secara langsung ya. Aktivitasnya. Jadi gini, kalau layar cahaya birunya itu lebih bahaya sebenarnya karena bisa menggeser jari. Ya,
makanya Gen Z itu banyak yang tergeser jam tidurnya juga kan karena seharian di layar, malam hiburannya di layar, mau ngapain lagi? Semua di layar. Disiplin ya dok kuncinya. Kuncinya disiplin dan atur cahaya. Tapi kan perintis tidur paling akhir dok katanya. Kayaknya mau curhat Perintis Curhat perintis ya. tidur paling akhir, bangun paling pagi dok. Gila. Iya, tapi ya gimana jadinya itulah sebabnya kualitas keprihatinan saya adalah kualitas manusia Indonesia. Jadi kurang baik kenapa tidak memperhatikan kesehatan. Itu ngaruh keprihatinan ke saya. emosi, ngaruh ke pola pikir. Jam masuk sekolah jam berapa? 6.45. Nah, Udah jalan dari rumah. Iya, jam 7 4.5 udah udah di masuk. sekolah. Gerbang udah tutup 6.45. Padahal di negara-negara maju jam masuk sekolah dimundurkan 8.30 jam 9. Bukan biar anak-anak malas, bukan biar anak-anak tidurnya lebih banyak, bukan. Menyesuaikan dengan circadian rhythm, menyesuaikan dengan jam biologis anak. Yang masih 20-an coba deh. Meeting jam 7 atau meeting jam 8 deh. Jadi ngantuk. Nggak ada Nggak ide, ada, segar iya, kan. nggak ada. Tapi setengah 10. Ya makanya. So school start time is very important. Kemarin saya udah usulkan dari gubernur ke gubernur yang lagi itu juga. Oh ya penting ya, tapi ya udah lewat aja. Terus yang Jawa Barat terakhir juga udah Jam sempat 5.30 itu dok mereka. iya, udah sempat meeting sama dinas apa sih pendidikan dan apa segala macam. Oh ya dicatat masukannya ini penting sekali memang, tapi ya tetap jalan. Ini kalau kata mereka kesulitannya apa dok? Hambatannya? Enggak gini loh, memajukan jam masuk sekolah, memundurkan jam masuk sekolah itu juga nggak sesederhana masuknya jam sekian. Kita mesti ngatur jadwal emak-emaknya, jadwal transportasinya, semua mesti dipikirkan. Jadi nggak segampang itu, ya kan? Meyakinkan KOL-nya juga udah susah. Jadi seperti di Amerika, memundurkan jam masuk sekolah makan waktu belasan tahun. Indonesia ya nggak tahu, but we have to start somewhere. Aman. Thank you dok. Oke, makasih. Oke, thank you. Banyak sekali. Thank you.